Hai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, jadi long time no see nggak nih? Long time no see nggak ya? Kalau 3 hari nggak ketemu tuh long time no see. Iya benar. Gitu. Tapi cut, terakhir kita posting itu lama tahu, yang tujuan penciptaan manusia yang kemarin aku bahas tuh. Iya. Itu lama nggak posting, baru cut posting itu. Karena sempat error. Bismillahirrahmanirrahim. Nah hari ini kita mau share masih seputar tujuan penciptaan manusia. Oh iya betul. Kenapa sih bahas itu terus ya, Cut? Kenapa? Menarik mungkin ya bagi kita. Iya, karena kan kita juga kemarin udah nyinggung kalau apa yang ngebahas, nggak usah jauh-jauh dulu lah ngebahas tentang penciptaan diri loh ya, kebesaran kita, Allah dalam penciptaan diri kita masing-masing. Kayak itu aja kita miss berkali-kali kan. Terus bahkan ini kita cuma ngejelasin sedikit dari banyak ilmu tentang kita gitu. Kemarin kita juga udah ngebahas kan tentang manusia itu tujuannya apa. Insya Allah udah clear ya kemarin. Terus juga udah ngebahas kalau manusia itu detail banget, nggak mungkin nggak ada yang nyiptain, nggak mungkin unsur manusia gitu ya. Detail banget, kemarin udah keren banget kita bahas kemarin kan. Maunya asal usul manusia secara ilmiah menurutnya. Secara ilmiah. Nah terus hari ini Cut mau share tentang sejarahnya. Jadi kirain aku tuh dulu kamu jurusan sejarah loh Cut, soalnya kamu ngobrol tentang sejarah. Karena I love sejarah. Iya ternyata Cut bukan jurusan sejarah, tapi guys, dia sangat suka sejarah. Ya bagus, jarang kan orang yang suka sejarah. Tapi bukannya Teteh juga suka ya? Maksudnya kayak oh iya gitu. Sejarah. Cuma maksudnya kayak kadang butuh tahu tentang itu ya, tentang kayak tujuan penciptaan. Gimana sih asal usul penciptaan kita tuh sebetulnya nyari gitu. Pasti kan semua hal ada sejarahnya kan. Iya. Kalau bilang suka-suka mah enggak suka. Karena menurut aku kayak sejarah tuh kayak cerita. Aku berawal dari suka denger cerita sih, dongeng gitu-gitu. Terus kalau di kelas itu misalkan dosen atau guru nyerita sejarah itu aku anggapnya kayak itu tuh lagi cerita dia tuh. Jadi dan pernah terjadi lagi yang diceritain. Jadi kan kayak wow gitu. Iya Sesimpel itu benar. sih. Tapi kalau menarik penyampaiannya suka sih aku. Tapi sejauh ini kan kita hidup di dunia ini selalu sejarah itu frame-nya tuh bosen, tunduh gitu. Terus lama, paling susah karena tanggal nggak hafal. Nah menurut aku justru yang paling penting dari sejarah itu adalah hikmah, terus bahas peristiwa penting gitu. Yang peristiwa penting itu menjadi parameter namanya menjadi apa pembelajaran ya, titik tombak kehidupan selanjutnya. Kumaha sih ya, jadi contoh Pusdai lahnya, contoh nate Pusdai adalah salah satu masjid yang dipakai perang naon. Jadi ada sejarahnya tentang Pusdai, bukan tanggal berdirinya Pusdai. Nah naon gitu itu. Tanggal berdirinya siapa yang mendirikan? Lebih ke poin inti dari pembangunan Pusdai itu apa sih gitu. Ini kita karena kita lagi di Pusdai jadi ingatnya Pusdai. Iya guys. Nah gitu, jadi hari ini Cut mau share tentang sejarah. Gimana tuh sejarahnya? Sejarah penciptaan manusia. Iya, sejarah penciptaan manusia. Ada orang yang meyakini beberapa hal teh. Jadi kalau kita sebagai umat Islam, ada jelas banget di Al-Quran dijelasin manusia itu dari mana asalnya, buat apa, gimana prosesnya, terbentuknya itu ada di Al-Quran semua. Dan kita udah meyakini juga kalau manusia pertama di muka bumi Nabi Adam. Jadi sejarahnya mulainya dari situ kan. Cuman ada keyakinan lain orang-orang di luar sana yang kayak teori Darwin atau teori lah dan lain-lain sebagainya yang menurut mereka itu benar. Yaitu fine-fine aja kita bisa diskusin hal-hal ini itu mah ya. versi Islam akhirnya. Ini mah intinya versi Islam yang kita yakinin gitu kan. Yang kita yakinin yang pasti kita ceritain kan. Gak mungkin aku kayak agak nggak yakin nih sama teori Darwin, tapi aku berusaha meyakinkan kalian teori Darwin kan kayak saya aja tidak yakin gitu kan. Nah sedangkan aku kita meyakini kalau Nabi Adam manusia pertama, jadi aku berusaha meyakinkan kalian. Kisah Nabi Adam itu jelas banget ya di Al-Quran, ada di beberapa surah. Yang Teteh tahu di surah apa aja ya? Al-Baqarah, Al-A'raf. Oh iya benar. Jadi nggak di Al-Baqarah aja ya? Aku kira tuh hanya ada di satu surah aja loh. Ada beberapa, ada poin inti yang beda.
ada titik tekan, bukan poin inti nama itu meureun. Tapi titik tekan yang beda. Kalau di Al-Baqarah yang 30 sampai berapa ya, beberapa ayat dah 38 gitu, itu mah cerita tentang iblis dengan Nabi Adam, sama dua-duanya di Al-Araf sama di Al-Baqarah yang aku tahu. Tapi kalau yang di Al-Baqarah mah ini langsung apa yang ada penjelasannya teh, sesungguhnya kamu teh akan aku turunkan ke dunia, dan nanti di dunia teh kamu akan menjadi ujian satu sama lain, dari kamu teh akan jadi ujian. Oh itu iya titik tekannya. Kalau di yang Al-Araf itu titik tekannya kalau nggak salah ya, turunlah kamu ke bumi, barang siapa yang mengambil petunjukku maka itu orang yang beruntung. Jadi ada pesan yang mau disampaikan dan itu berbeda-beda tiap surat itu ya, walaupun sebenarnya scenes-nya atau momennya sama ya. Ya, kalau nggak salah ya, coba dicek aja. Al-Araf ayat 12 sampai 20-an. Al-Baqarah 30 sampai 40 lah. Tentang itu. Terus tadi aku juga ternyata pas baca ada juga tuh yang di Al-Hijr. Al-Hijr 23 sampai 41. Al-Hijr tuh kalau nggak salah titik tekannya sesungguhnya turunlah kamu ke bumi, maka kalau aku ingat, tapi harus menyusun kata-kata dulu. Jadi turunlah kamu ke bumi, beri aku penangguhan waktu, kata iblis teh. Ya, kamu diberi penangguhan waktu karena engkau telah menghukum aku tersesat, kata iblis teh, maka aku akan menggoda umatmu, dan kamu akan mendapati kebanyakan dari dan kamu dan engkau Allah, maksudnya gitu ya. Itu percakapan antara iblis dan Allah ya. Iblis dengan Allah, dan engkau akan mendapati kebanyakan dari dari hambamu tuh tidak bersyukur. Gitu. Terus kata Allah, turunlah. Jadi udah 2 kali kalau nggak salah turunnya. Akan ada orang-orang yang tetap setia, yaitu orang-orang yang ikhlas. Titik tekannya itu gitu. Kalau yang setia ke Allah yaitu hanya orang-orang ikhlas yang akan setia ke Allah, yang nggak ikhlas akan masuk ke jahanam bersama iblis. Berarti titik tekannya ikhlas dan nggak bersyukur itu ya. Betul bener banget sih? Bener banget. Itu juga yang aku yang itu intinya ya guys, yang mau disamain ke arah situ. Jadi ada di beberapa surah, ada kurang lebih 3, dan mungkin di beberapa surah lain juga ada disampaikan sedikit ya. Aku kayak cerdas banget. Nah, kalau di awal mulanya ada di surah Al-Baqarah. Nah, ini tuh keren banget sih. Ini yang kita udah bahas juga sebelumnya tentang khalifah, tentang penciptaan manusia itu tujuannya untuk apa. Karena di surah Al-Baqarah ayat 30 Allah udah kayak nyombongin gitu loh ke malaikat. Pantes. Boleh dong, iya. Kayak mau ngasih tahu. Yang punya alam semesta ini boleh, yang nggak boleh sombong tuh kita. Ya, jadi maha sombong ya. Dalam artian emang sudah haknya sombong juga gitu. Emang udah berhak gitu, untuk sombong. Pantes lah gitu untuk sombong. Iya, jadi mau sombong ngasih tahu ke jadi mau ngasih tahu kan ke di scenes itu ya, di momen itu di ayat 30-nya Allah tuh mau nyombongin, mau ngasih tahu ke malaikat kalau saya akan menciptakan manusia yang bukan manusia ya ngomongnya awalnya. Saya akan menciptakan khalifah di muka bumi. Jadi udah sebelum ada mungkin sebelum ada Nabi Adamnya. Jadi udah diniatkan gitu. Udah ngasih tahu ke malaikat di situ, penduduk malaikat di situ ya. Mungkin nggak satu malaikat doang, banyak di situ untuk ngasih tahu para malaikat untuk ngasih tahu ingin menciptakan khalifah di bumi. Khalifah di sini kita udah bahas kemarin ya, banyak pengertiannya, nggak hanya pemimpin, tapi titik beratnya di situ pemimpin. Tapi di sini ada juga yang bilang kalau khalifah itu manajer, memanage bumi, ada pengelola itu ya, manajer. Terus ada yang bilang juga wakil saya, jadi yang akan mengelola bumi. Gitu. Wakil Allah. Wakil Allah gitu. Cut, kalau jadi wakil presiden gimana? Itu kan tanggung jawab udah gede banget dan keren banget kan itu. Gede banget tanggung jawabnya dan keren banget kalau kita berhasil menghandle tanggung jawab, mempertanggungjawabkan lah ya istilahnya. Benar. Wakil presiden masa Indonesiaeun ya. Ini mah berarti kan mengelola Amerika, mengelola London, mengelola Brazil, mengelola Indonesia. Semua gitu, bukan Indonesia aja. Jadi wakil presiden Indonesia aja keren banget. Iya. Apalagi banget. Jadi wakil di bumi. Nah, bumi itu berarti wakilnya di laut. Iya. Wakilnya bukan hanya manusia.
hewan. Hewan. Namanya ngelola hewan, tumbuhan dan makhluk lain. Luar biasa, benar ada istilahnya wakil Allah Iya, gitu. Kita tuh berarti wakil Allah, harusnya bangga banget bangga dong. banget. Itu kebayang gak sih guys momen itu, scenes itu pas Allah ngumumin ke malaikat kayak saya akan menciptakan. Weh, iri langsung. Orang kan langsung wah siapa nih, wah keren banget loh, ini bumi loh, wali saya loh, gitu kan. Kebayang kan ya momennya di situ. wakil. Iya wakil, salah, sorry. Jadi malaikat mau mengkonfirmasi ke Allah, kata-katanya gini, duhai Allah, apakah betul yang dijadikan sebagai pengelola di muka bumi itu manusia, namanya tuh manusia, yang memiliki, yang saya tahu, yang saya ketahui, manusia ini memiliki dua sifat. Yang sifatnya yang pertama itu adalah merusak dan suka menumpahkan darah gitu. Jadi malaikat itu emes kan pas waduh mau dibikin khalifah seorang manusia yang mau dibikin khalifah. Terus akhirnya malaikat langsung kayak skeptis bukan ya bahasanya. Jadi kayak ya Allah, bener nggak sih yang mau dijadiin khalifah ini yang suka merusak dan mempertanyakan kayak mau mengklarifikasi lah ke Allah gitu. Allah menjawab dengan singkat dan langsung nggak bisa dibantah gitu sama malaikat. Tenang, kamu nggak tahu apa-apa, saya tahu gitu, saya tahu semuanya, kata Allah kayak gitu. Atau bahasa Qurannya, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Betul. Jadi nah kalau kayak gitu kan kalau malaikat di ngomongin kayak gitu langsung kicep ya, emang bener sih, emang membenarkan itu kan. Akhirnya dibuktikan di ayat selanjutnya, di ayat 30 langsung dibuktikan sama Allah apa yang dipertanyakan oleh malaikat itu dengan diajarkannya manusia nama-nama benda di langit itu, kalau nggak salah momennya waktu itu. Kalau nggak salah kayak aku udah pernah lihat aja yang di muka bumi juga ya. Jadi kayak benda-benda, kasih tahu nama benda-benda, terus disuruh malaikat untuk nyebutin benda-benda itu, nama-nama benda itu. Lalu malaikat menjawab di ayat 32-nya, Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak tahu apapun. Kayak langsung bener-bener kaget gitu disuruh. Ya Allah, Maha suci Engkau, hamba saya bener-bener tidak tahu apapun ini kecuali apa yang sudah Engkau instalkan kepada kami, yang sedangkan benda-benda ini nggak pernah diajarkan kepada kami, jadi kami benar-benar nggak tahu gitu. Engkau yang maha memutuskan dan yang maha mengetahui, jadi benar-benar mohon ampun juga gitu ya. Terus akhirnya Allah langsung oke, sekarang coba ada manusia yang menyebutkan. Akhirnya disebutin semua benda-bendanya dengan lugas, terus dengan benar, dan katanya mah itu teh seluruh benda yang ada di bumi. Wow. Semua, jadi ngerin kerudung, meja, tembok, ya semua. Berarti itu lila, lama. Terus itu kebayang malaikatnya kayak ya Allah, keren, kayak berkali-kali gitu kaget ya. Tapi lama Iya. juga di akhirat mah bentar baru Iya sih. Nggak tahu itu kayak gitu gimana ya momennya ya. Tapi yang kita tangkep sih di situ momennya bikin malaikat tuh amazed banget, dan iya ya dia nggak tahu apa-apa gitu. Dan itu juga yang udah diajarkan sama Allah, jadi bukan emang tiba-tiba Nabi Adam tahu gitu, enggak, tapi emang itu yang udah diinstalkan sama Allah gitu. Kamu pintarnya ini gitu, malaikat taunya ini, jadi Allah mau buktiin kalau ya ini kuasa saya kayak gini gitu. Nah oke, terus di ayat selanjutnya Allah bilang, bukankah saya mengetahui apa yang engkau sembunyikan dan tidak sembunyikan, berarti gitu ya, kayak saya tuh mengetahui semuanya, apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit, apa yang ada disembunyikan olehmu, apa yang engkau ucapkan, terutama ini mau dikasih tahu ke malaikat. Jadi di situ ada kata-katanya, sampai apa yang engkau sembunyikan malaikat, aku tahu semuanya gitu. Jadi ada satu hal yang malaikat tahu tentang manusia tapi tidak disebutkan gitu. Jadi malaikat tuh cuma menitik beratkan kan para manusia itu penghancur, yang jeleknya doang, dan emang itu kan merusak ya, yang kejelekan manusia itu sangat merusak, tapi ada yang bagusnya juga, tapi itu nggak dimention sama malaikat gitu. Fakta bahwa manusia memiliki sesuatu yang malaikat tidak miliki, yaitu akal dan juga akal itu sih, akal dan juga nafsu. Nah ya, nafsu dan juga akal. Nah hal yang gak dimiliki sama malaikat ini yang menjadi potensi kalau manusia itu bisa lebih tinggi daripada malaikat, tapi bisa juga lebih rendah daripada binatang, karena binatang itu punya nafsu tapi gak punya akal itu kan, jadi hina banget lah gitu. Atau lebih rendah dari iblis mungkin. Iya bisa jadi, Karena kan jadi yang ada di kerak neraka itu sebetulnya manusia, nggak ada iblis yang di kerak neraka. Oh yang jahanam itu?
manusia di keraknya jahanam meureun. Manusia di keraknya neraka teh. Ya Allah, iya, jadi Saking, gara-gara kan kalau iblis mah memang istilahnya diciptakan untuk menggoda lah ya dalam sejarah itu teh gitu. Dan nggak akan pernah ada kebaikan yang dilakukan oleh iblis. Berarti kan mau masuk surga pasti masuk neraka. Tapi manusia mah diberi potensi untuk masuk surga, nggak memilih untuk masuk surga, maka kan lebih rendah dari iblis berarti. Oh iya, jadi ya malaikat udah kayak istilahnya maklumin gitu ya, dimaklumin emang tempatnya neraka gitu, dan malaikat juga emang maklum ya tempatnya emang surga. Cuman manusia tuh ada potensi itu, jadi kalau dapat surga paling bagus gitu, dapat neraka juga neraka yang paling jahanam kalau bisa, karena manusia punya potensi itu gitu, gara-gara ada akal dan hawa nafsu itu tadi. Maka betul apa yang dikatakan malaikat tadi, yang bukankah manusia hanya kerjaannya hanya merusak dan menumpahkan darah, itu betul, emang betul, karena itu yang akan terjadi kalau manusia itu tidak menggunakan akalnya gitu, hanya nafsunya aja yang diikutin. Jadi itulah yang terjadi yang malaikat bilang itu. Maka di ayat selanjutnya Allah memerintahkan untuk semua penghuni di situ yang menyaksikan penghuni akhirat itu yang menyaksikan Adam menyebutkan benda-benda tadi untuk bersujud kepada Nabi Adam. Semua bersujud kecuali iblis, bangsa iblis. Ini nggak cuma satu ya, bangsa iblis gitu. Bangsa iblis tidak bersujud. Kita udah tahu semua ya kisah itu gitu. Kira-kira dia nggak mau, kalau di Al-Quran mah dia itu punya sifat yang abai, sombong, merasa manusia diciptakan oleh tanah, gitunya. Karena dia merasa ya dia diciptakan dengan api oleh Allah. Terus manusia lebih dulu. Terus lebih katanya lama. dikatakan bumi ini udah diibadahi, nggak ada satu jengkal pun tempat di bumi yang belum diibadahi oleh iblis, oleh iblis. Jadi iblis itu dulu pemimpin para malaikat. Kebayang tuh kesolehana ciga kumaha gitu. Yeah. Jadi benar-benar beribadah. Iblis kan hidupnya selama ini teh beribadah gitu, selama sebelum ada manusia. Jadi terusnya beribadah kepada Allah. Terus jadi iblis itu satu bangsa dari kalangan jin. Jadi kan ada malaikat, ada jin, ada manusia. Nah dari kalangan jin itu ada jin yang soleh, ada yang enggak. Jin pembangkang namanya iblis. Nah, jadi yang nggak sujud ini yang sujud itu bagian ya dari itu, jin itu ya. Bagian dari jin itu teh. Nah, iblis gak mau karena merasa dia udah lama banget beribadah di dunia ini, ribuan tahun kan dikatakan gitu, puluhan ribu tahun bahkan gitu. So kebayang Cut, kalau Cut udah berkuasa lah ya di suatu tempat atau di rumah Cut gitu, udah berkuasa. Tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke rumah Cut, saudara contohnya teh. Terus sama ibu Cut lebih dipercaya dibanding Cut. Bete nggak tuh? Kayak nggak berguna gitu ya. Itu kan prasangka sebetulnya mah. Ada ibu Cut juga nggak merasa gitu. Maksudnya ya bisa jadi memang mengetahui kapasitasnya. Oh ini kapasitasnya manusia, ya jin punya kapasitas lain, nanti tugasnya beda lagi. Jadi gitu kalau nggak membangkang mah gitu. Tapi karena kasusnya ternyata membangkang, ya ceritanya lain jadi kayak gini gitu. Salah satu sifat pertama yang diajarkan oleh iblis adalah sombong. Ya sombong. Dia merasa api itu lebih baik dari tanah. Sedangkan kan parameter baik dan buruk teh siapa sok yang bikin parameter baik dan buruk? Jin sendiri. Dia sendiri yang merasa ya aku diciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah gitu, dan api itu lebih baik. Kata siapa? Ya kata dia terus kenapa? Bilang. Padahal Cut lebih mulia tanah loh daripada api. Kenapa Cing? Kenapa? Karena tanah mah tiap tahun harganya naik. Oh my god. Tadi ya yang habis nyari tanah makin mahal guys, makin ke tengah kota guys. Kalau api kita bisa dapetin dari korek yang murah. Mau di pedesaan, di kota harganya sama lagi. Sebenarnya yang jadi penting itu bukan sujud dan enggaknya, tapi suruhan Allahnya. Kayak dia tuh makin sombong gitu. Terus kata si iblis, "Tahu dari mana lu belum lahir?" Lu kan. Dan dengan kata-kata yang indah si iblis itu bilang kalau itu namanya buah kuldi. Oh, makin orang penasaran kan.
Mungkin teman-teman ada yang dengar, aku yakin aku nggak mau sendirian.